Kalau Pak Presiden sekarang meminta Bapak, tentunya itu kan suatu kehormatan nih Pak ya, bisa melayani Pak Presiden lagi. Dengan menjadi gubernur Pak. Yang mana yang Bapak pilih? Karena saya merasa bahwa lawan saya bukan mereka. Lawan saya dalam kompetisi gubernur ini diri saya sendiri. Sehingga dengan demikian saya mau mereka ngapain aja terhadap saya, nggak saya pedulikan lah gitu. Karena saya memang tidak pernah melihat mereka. Saya sama seluruh ketua umum, kecuali satu partai ya, saya nggak nyebutin partainya. Saya punya hubungan sangat spesial dan sangat baik sekali. Ya itu nanti buktinya di bilik suara, ketua-ketua umum itu walaupun dukungnya ke sana, pasti milih saya. Bapak percaya elit global nggak Pak? Lagi Bapak. Tanya Dokter Richard. Selamat sore Pak Pramono Anung. Selamat sore Richard Lee. Suatu kehormatan bagi saya. Enggak, saya merasa terhormat karena selama ini saya terus terang termasuk penonton kamu. Serius Pak? Serius, saya nonton. Kenapa saya nonton? Kenapa Pak? Saya karena kalau untuk urusan politik saya pasti lebih tahu daripada yang mau podcast. Tetapi kan kamu kadang-kadang urusan mak-mak, ibu-ibu, Iya. kewanitaan, perempuan, gaya hidup. Saya terus terang lebih nonton itu. Saya sebuah kehormatan ditonton oleh Pak Pramono. Karena sebelum tidur saya nonton yang begini. Saya nggak mau nonton yang susah-susah. Oke. Karena almost every day saya kan penjaga dapurnya presiden. Jadi saya nggak mau nonton yang susah-susah. Tapi hari ini saya luar biasa, saya kedatangan. Saya disclaimer dulu Pak ya sebelumnya Pak ya. Saya mengundang ketiganya Pak. Jadi Pak Ridwan Kamil, Pak Pramono, dan juga Pong Rekun. Bang Pong Rekun sudah pernah datang juga dulu sekali datang ke sini. Tapi belum ada jawaban. Yang menjawab adalah Pak Pramono. Saya terima kasih Pak sudah datang ke sini. Kamu nggak undang aja, saya akan datang sendiri. Terima kasih. Suatu kehormatan. Tapi hari ini kebetulan banget loh Pak. Surveinya Bapak hari ini nomor 1 tertinggi Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Ya, 41%. Yang pertama kan publik tahu saya bukan orang yang mempersiapkan diri jadi gubernur. Bahkan saya sudah mempersiapkan diri mau enjoy life. Saya jadi pejabat sudah 25 tahun. Pernah menjadi sekretaris Presiden Megawati di umur 34 tahun. 2 periode menjadi menterinya Pak Jokowi. Pernah menjadi pimpinan Dewan. Terpilih sebagai anggota DPR 4 kali, saya jalanin 2 kali. Pernah menjadi sekjen partai. Jadi perjalanan hidup saya, Richard, udah panjang banget. Oke. Saya mempersiapkan diri untuk sebenarnya pensiun. Pengen punya waktu sama cucu dan keluarga. Tetapi begitu mendapatkan amanah ini, saya kerja keras. Yang semua orang pasti tidak pernah membayangkan. Bahwa setiap hari saya mau mulai dari jam 7.30 pagi, selesai every day itu sampai jam 9.10. Malam. Dan paling banyak adalah datang ke kantong-kantong masyarakat yang saya sebut dengan belanja masalah. Oke. Jadi saya mendengarkan apa yang menjadi problem di bawah. Mungkin karena saya rajin sekali menyapa masyarakat, keliling dan sebagainya, yang awalnya dari 10 orang yang kenal saya mungkin cuma 1 orang, itu pun yang udah tua-tua dan pasti orang PDI. Orang tua dan PDI. Sekarang dari 10 orang ya 7-8 orang pasti kenal saya. Karena apa? Saya begitu rajin ke bawah, begitu diundang podcast saya mau datang, dan yang lebih utama adalah saya memang dari dulu punya komunikasi yang baik dengan ruang publik. Yes. Karena dulu saya waktu Bu Mega jadi presiden, saya jadi sekretaris presiden, sekaligus saya jadi jubir pada waktu itu. Terus kemudian wakil sekjen dan seterusnya. Era itu kalau saya maju pasti orang kenal semua, tetapi sekarang enggak. Maka itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya pribadi, sehingga dengan demikian kalau hari ini saya bisa 41,6%, ya saya bilang ini alhamdulillah, puji Tuhan, pasti karena kerja keras. Oke. Pak, selama ini kan berarti Bapak adalah, ya mungkin kan nggak banyak yang tahu Pak Pramono. Kalau orang politikus tahu pasti Bapak, karena kan Bapak pegang posisi sentral terus nih Pak. Ya. Tapi kalau masyarakat publik kan jarang kelihatan ya Pak ya. Bapak ini mungkin kartu asnya atau jokernya orang penting ini Pak.
Jadi saya di umur 34 tahun, saya sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati pada waktu itu. Itu perdana masuk ke... Enggak, saya menjadi anggota DPR dulu. Oke. Tahun 99 saya sudah menjadi anggota DPR, sekaligus waktu itu boleh merangkap. Karena saya satu partai sama ibu, maka ketika ibu wakil presiden, saya diminta untuk menjadi sekretaris wakil presiden. Kemudian ketika beliau menjadi presiden, saya menjadi sekretaris presiden. Sehingga perjalanan saya dalam politik memang panjang banget, 25 tahun. Saya bersama Bu Mega menjadi pendamping Bu Mega sudah 28 tahun. Oke. Sehingga dengan demikian dalam perjalanan panjang itu, memang saya relatif dapat posisi yang menjadi pemikir. Orang harus kerja keras. Bukan yang kemudian posisi yang yang Bapak di belakang layar ya Pak ya? Lebih itu. Termasuk dengan Pak Jokowi 2 periode penuh saya di belakang layar. Yang jaga dapurnya. Dan sekarang Bapak tiba-tiba ada di depan layar. Tiba-tiba harus manggung. Dulu kan orang di belakang panggung. Sekarang jadi pemain, jadi sutradara, jadi kreator dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur Richard karena begini, selama 5 kali pilpres, 3 kali dengan Bu Mega, 2 kali dengan Pak Jokowi, sebenarnya juga waktu Pak Ganjar saya juga ikutan. Tapi waktu Bu Mega 3 kali tambah 2 kali Pak Jokowi, saya menjadi pendamping utama. Hampir selama berbulan-bulan yang setiap hari, almost every day, menjadi pendamping. Kalau yang namanya calon, apakah itu Bu Mega atau Pak Jokowi lagi nggak mood, kita yang membangkitkan moodnya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, pengalaman itulah yang memberi kemudahan saya untuk beradaptasi. Dari yang sebelumnya di belakang layar, di belakang panggung, sekarang naik panggung, maka ya saya tetap bekerja seperti biasa dan detail. Sehingga dengan demikian, orang yang nempel kepada saya, kadang-kadang saya lebih detail karena ya udah pengalaman yang begitu panjang tadi. Ini sudah dikontak belum, ini sudah belum, ini anunya bagaimana dan sebagainya. Dan itu selalu saya lakukan. Tinggal muncul ke depan aja Pak ya. Pak, saya pengen sedikit, kan mungkin karena banyak yang nggak tahu, saya pengen sedikit dapat gambaran pemikiran Bapak Pak ya. Tentang, mungkin kita komentarin dulu, Pak Jokowi kan baru saja pensiun, selesai masa penjabat 10 tahun. Menurut Pak Pramono sendiri Pak, bagaimana kinerja Bapak Jokowi selama 10 Ya, tahun? dalam hal kinerja saya tahu bahwa beliau itu pekerja keras, sangat keras sekali. Dan saya bertahun-tahun mendampingi beliau. Sehingga dengan demikian untuk urusan kerja sangat keras. Dan memang di ujung ketika beliau menyelesaikan jabatannya ini memang ada pro kontra. Tetapi dalam hal performa kerja, saya memberikan apresiasi karena beliau bekerja luar biasa. Dan saya mendampingi selama ini dengan beliau dan saya merasakan apa yang dicapai oleh bangsa ini memang mengalami banyak perbaikan. Oke, menurut Bapak kinerjanya bagus. Bagus banget. Kalau tentang kabinet yang disusun oleh Pak Prabowo sendiri Pak? Jadi yang namanya kabinet itu hak prerogatif presiden. Dan itu kewenangan sepenuhnya oleh presiden. Termasuk jumlah kabinet. Ada yang 34, ada 36, ada 38. Kemudian di Pak Prabowo ini kan menjadi 44. Yang tahu apa yang menjadi kebutuhan itu adalah presiden. Sehingga dengan demikian saya, kalau Richard tanyakan, saya pasti nggak mau berkomentar terhadap itu. Bukan apa-apa, karena yang tahu kebutuhan itu presiden. Sebagai yang mempunyai hak prerogatif. Termasuk kenapa menunjuk orang. Kan ya tergantung style beliau, bagaimana caranya menjalankan roda pemerintahan ini. Dan saya termasuk yang berharap dan mendoakan mudah-mudahan kabinet ini berjalan baik, bisa membawa perbaikan bagi bangsa. Kenapa saya selalu berpandangan positif? Karena apapun kebaikan ini yang rasakan siapa sih? Rakyat gitu. Itu yang saya selalu lihat, Richard. Oke, Pak, kalau misalnya Bapak bisa memilih nih, kalau sekarang kan mungkin nggak bisa memilih ya Pak ya, tapi ini pertanyaannya pribadi banget nih ke Pak Pramono nih. Kalau Bapak bisa memilih Pak, kalau Pak Presiden sekarang meminta Bapak tentunya, itu kan suatu kehormatan nih Pak ya, bisa melayani Pak Presiden lagi. Dengan menjadi gubernur Pak, yang mana yang Bapak pilih? Richard, saya sudah dipanggil, bahkan ketika beliau belum membentuk. Serius, Pak? Iya, saya kan termasuk yang diundang ke Kertanegara.
Termasuk ketika beliau belum menyusun pun saya termasuk yang, kan gini, saya ini menjadi mediator Ibu Bu Mega dengan Pak Prabowo. Saya bertemu dengan Pak Prabowo berkali-kali, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dan pasti Pak Prabowo nyaman kalau saya jadi menteri beliau. Pasti nyaman. Karena pengalaman saya yang panjang dan saya relatif, kalau kamu lihat track record di sosial media atau di mana saja, saya kan praktis tidak punya catatan apapun terhadap hal yang menjadi Iya ini Pak, publik. saya cari bersih Pak. Bapak pintar menempatkan diri Pak. Jadi beliau kalau saya bersedia pasti saya diterima, tetapi saya kali ini saya memilih untuk menjadi gubernur Jakarta. Pak, kayak gimana sih Pak? Ajarin saya Pak, bagaimana caranya Bapak kan kalau di politik ini kan konflik di mana-mana Pak. Bapak tahu sendiri, ya, bahkan Pak Jokowi sendiri dan PDIP ada suasana memanas gitu kan, yang sebelah sini berantem dengan sebelah sini, berkubu sebelah sini, berkubu sebelah sana. Tapi Pak Pramono ini bisa tetap di tengah-tengah gitu Pak, tetap anaknya Ibu Megawati, tapi bisa berbaur, bisa salaman dengan yang lain juga. Kayak gimana caranya itu Pak? Ya, yang pertama gini, orang dalam politik tergantung bagaimana dia memilih. Apakah dia merasa perlu untuk punya musuh untuk menaikkan leverage dia. Sebab orang yang bertanding punya musuh bisa juga menaikkan leverage dia. Sehingga menjadi pemberitaan publik dan sebagainya. Tetapi saya lebih memilih yang lain. Richard, kamu pasti nggak percaya. Saya mau melihat apa yang dilakukan oleh paslon nomor 1, nomor 2. Nggak pernah. Sama sekali saya nggak pernah. Karena saya merasa bahwa lawan saya bukan mereka. Lawan saya dalam kompetisi gubernur ini diri saya sendiri. Oke. Sehingga dengan demikian saya mau mereka ngapain aja terhadap saya, nggak saya pedulikan lah gitu. Karena saya memang tidak pernah melihat mereka. Sama sekali. Even di sosial medianya, kampanyenya. Fokus aja Pak. Ya saya selalu terbiasa untuk itu. Karena mungkin saya terbiasa mengambil posisi bekerja keras. Oke. Jadi bukan yang kemudian kepo, ngeliatin di sosial media, enggak lah, enggak ada waktu. Mungkin karena itu Pak ya, Bapak jadi tidak terpicu konflik Pak ya? Ya itu salah satunya. Dan relatif walaupun saya hanya didukung oleh partai, terutama partai saya sendiri, saya sama seluruh ketua umum, kecuali satu partai ya, saya nggak nyebutin partainya. Saya punya hubungan sangat spesial dan sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Dan saya tahu bahwa ya itu nanti buktinya di bilik suara, ketua-ketua umum itu walaupun dukungnya ke sana pasti milih saya. Ini ngomongnya terbuka loh. Nah itulah yang... Tapi itu secara feeling Bapak saja atau mereka sudah ada komunikasi yang menyampaikan? Ya pasti ada komunikasi lah Richard. Kan gini lah, di politik itu orang banyak kawan atau banyak lawan itu sangat gampang untuk terdeteksi. Sehingga dengan demikian, kebetulan kan saya itu memulai dari 0, elektabilitas sekarang 41,6. Kalau dilihat rekodnya, dalam perjalanan yang hampir 1,5-2 bulan ini, yang paling utama apa sih? Karena saya fokus. Saya nggak mau nambah musuh. Saya nggak memperhatikan orang lain. Saya hanya fokus untuk bisa membantu menyelesaikan orang-orang yang kemudian saya bilang saya belanja masalah tadi. Jadi benar-benar orang grassroots tadi. Itulah yang saya lakukan. Oke. Jadi fokus saja Pak ya. Pak, kalau Bapak juga nggak nganggap bahwa, tapi kan harus dipelajari Pak pesaingnya apa-apa. Kalau nggak programnya. Kan gini Richard, saya bukan sombong ya. Dengan pengalaman saya 10 tahun menjadi penjaga dapur presiden yang terakhir dengan Pak Jokowi. Kemudian dulu 15 tahun saya dengan Bu Mega, waktu Bu Mega jadi presiden maupun setelah itu ngurus partai. Jadi pengalaman panjang itu ya seperti kamu lah. Kamu kalau dalam profesimu kan kamu akan tahu ini orang ini bohong, orang ini benar, orang ini memang sungguh-sungguh dan sebagainya. Nah bagi saya dengan jam terbang udah yang sebegitu panjang, ngapain saya menghabiskan waktu yang kemudian akan merusak pikiran saya sendiri. Makanya saya nggak, benar-benar saya nggak lihat. Oke.
Mungkin itu tipsnya bagaimana caranya tidak berkonflik ya. Apa aku harus menghindarin sosial media orang lain juga? Kalau kamu kadang-kadang suka konflik, aku lihat. Iya Pak, kita masih muda Pak. Jadi kadang Aku lihat lihat waktu media kamu sosial orang. waktu kamu berkonflik, aku tahu. Iya ya Pak ya. Iya. Kita kadang-kadang anak muda kan Pak. Benar kata Bapak Pak, saya belajar juga Pak. Karena kan kalau ngelihat media sosial orang, kan kita jadi, aku punya program lebih bagus nih. Program dia kayak gini. Kita cenderung kalau nggak nyinyirin, kalau nggak kita promosi program kita. Dan itu kan rentan jadi bergesekan. Saya belajar hal yang baru dari sini. Tapi yang prinsip begini, semua orang harus punya goal, punya tujuan, punya value, punya nilai. Dan bagi saya itu penting. Karena nilai buat saya pribadi kalau jadi gubernur bukan kemudian yang seperti dipersepsikan, ini berebut kekuasaan. Kalau saya enggak. Kalau saya diberi amanah, ini saya ngomong apa adanya. Saya yang paling utama bukan kekuasaannya, tapi menggunakan jabatan ini untuk menyelesaikan yang dulu saya nggak pernah tahu. Persoalan-persoalan yang ada di rakyat, yang di bawah ini. Yang sama sekali dulu saya nggak tahu. Contohnya, kebetulan saya berkantor di istana. Kantor saya kan memang sebelahan sama kantornya presiden. Tidak jauh dari situ ada Tanah Abang, ada Cideng, ada Taman Sari, ada Tambora. Yang kalau saya datang ke sana sedih banget. Yang tidak terbayangkan kita. Dulu Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Saya membuat kebijakan. Waktu Bapak di kantor dulu, Di istana nggak tahu. tidak tahu. Begitu Bapak ke lapangan, Bapak tahu. Tahu. Apa yang terjadi Pak? Ya misalnya begini. Banyak sekali yang rumahnya itu nggak pernah lihat matahari. Karena gangnya juga udah bertempelan satu rumah dengan rumah yang lain. Oke. Dan kemudian satu rumah itu ditempati 12 orang. Tempat tidurnya hanya 2. Overload. Makanya tidur pun ada shiftnya. Pagi, sore, malam. Dan saya dulu nggak pernah tahu, sekarang saya melihat sendiri kenyataan itu. Jadi itulah yang kemudian merubah cara pandang saya pribadi melihat kalau jadi gubernur Jakarta ini, yang saya perbaiki bukan hanya kebanyakan kan yang mau diperbaiki kan yang nampak di permukaan. Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto. Saya lebih pengen menyelesaikan persoalan mereka dulu. Oke, saya langsung to the point yang Bapak tadi ceritakan. Bagaimana cara penyelesaiannya Pak? Jadi yang paling utama adalah masalah data. Jadi yang di bawah itu yang menjadi problem utama ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, dan macam-macam. Hampir semuanya datanya itu buruk. Dan kalau harus menyelesaikan persoalan itu, nggak selesai di kecamatannya. Misalnya di sini, selesai di Rasuna Said atau di Kuningan. Harus ke Rawabunga, Jakarta Timur. Bagi rakyat pergi ke Rawabunga, Jakarta Timur, bahkan saya baru tadi dengar dari wartawan, ada yang berangkat jam 4 pagi, jam 3 pagi, sampai sana supaya mendapatkan nomor 1, dan itu pun nggak selesai. Karena di pingpong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, kalau saya jadi gubernur, semua permasalahan nggak boleh lagi selesai di Rawabunga. Harus selesai di kecamatannya masing-masing. Ada 44 kecamatan. Ya harus kita buka untuk melayani. Menyelesaikan data itu. Selesainya hanya di Pak Camat saja? Di kantor kecamatan. Kantor kecamatan. Jadi kalau Bapak kasih kartu itu, apa yang buat mereka itu menjadi tidurnya nggak shift lagi? Bukan. Yang paling utama kan bagi anak-anak mereka bisa sekolah. Kartu Jakarta Pintar itu bagi anak sekolah setiap bulannya diberikan subsidi 300.000 untuk sekolah. Bagi Richard mungkin nggak begitu berarti, tapi bagi anak-anak di bawah itu sangat berarti banget. Maka bagi saya pribadi kalau kemudian anak-anak itu dapat 300.000 misalnya, bukan hanya itu. Saya akan membuka ruang, rata-rata mereka Richard nggak pernah lihat Taman Mini, nggak pernah lihat Ragunan, nggak pernah lihat Ancol. Sehingga dalam back mind dia itu nggak terbuka. Maka saya akan memberikan kesempatan mereka untuk melihat itu. Percuma kita punya Taman Mini yang begitu bagus, nggak pernah dilihat oleh anak-anak yang menjadi masa depan bangsa ini. Maka saya akan perbolehkan mereka untuk datang melihat. Karena saya ngalami sendiri. Dulu saya orang kampung, saya dari Kediri. Suatu hari, saya diajak ke Jakarta oleh bapak saya waktu kecil. Seumur hidup saya diajak sekali ke Jakarta. Diajak lihat Monas. Dan itu begitu membekas dalam diri saya. Saya berjanji, pokoknya saya harus belajar pintar. Saya harus diterima di ini. Saya harus begini. Ya,
akhirnya saya diterima sekolah bagus di ITB dan sebagainya. Karena itu tadi, termotivasi. Melihat dunia, Pak. Melihat Monas gitu. Melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang besar, dunia. Ternyata Iya. nggak sekecil tempurung ini saja. Kan beda banget, wong saya dulu di Kediri. Oke. Satu kota kecil banget. Nggak pernah ke Jakarta, seumur-umur dibawa ke Jakarta oleh orang tua untuk menjenguk saudara pada waktu itu. Diajak lewat Monas. Nah, dengan cara yang sama, bagi anak-anak yang dapat kartu Jakarta Pintar tadi, diajaklah ke Taman Mini, diajaklah ke Ancol. Supaya mereka juga punya dream baru, harapan baru. Dia melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Di sana di Taman Mini kan ada pulau-pulau dan sebagainya. Mereka bisa belajar sesuatu banyak hal. Sehingga cara itulah yang kemudian saya akan lakukan bagi keluarga yang menerima KJP. Yang menerima KJP ini pasti keluarga tidak mampu. Maka setahun 2 kali boleh milih. Oke, Pak, artinya program pemerintah selama ini yang mungkin Bapak kan ada di kantor kan ngelihatnya program ini jalan bagus by data ya Pak ya, tidak terdistribusi dengan baik. Nah itu yang tadi jadi problem utamanya Richard. Jadi begini yang saya bilang, Jakarta itu ada 44 kecamatan. Penyelesaiannya tadi terpusat hanya di satu tempat yang namanya Rawabunga. Oh, oke. Sehingga orang harus ke sana itu ngantrinya bisa 3-4 jam. Oke. Ya nggak boleh lagi dong masa dalam dunia yang sudah berubah semuanya digital seperti ini. Harus selesai di kecamatannya masing-masing. Oke, Pak. Tadi Bapak bahas, kita ngomong kemiskinan ya tadi Pak ya. Kita ngelihat di Jakarta ini, saya bukan orang Jakarta Pak. Saya orang daerah, orang Palembang. Tapi waktu saya datang ke Jakarta, saya melihat ketimpangan yang luar biasa. Orang di sini, itu bahkan kemarin ada rilis Pak. Biaya hidup di Jakarta itu 3 kali UMR. 15 juta Ya, hampir rupiah. 15 juta. Sedangkan kita melihat ada beberapa daerah yang tadi Bapak sebutkan tadi, waduh, di bawah garis kemiskinan. Di kota Jakarta loh Pak. Susah hidupnya, tidur 12 orang dalam satu ruangan kayak gitu. Kejomplangan ini luar biasa besar Pak. Apa yang akan Bapak lakukan? Contoh yang konkret ya. Guru honorer di Jakarta, guru honorer. Sudah bekerja ada yang 15 tahun, 20 tahun. Mereka hanya menerima 2 juta. Di bawah UMR. Maka kalau saya jadi gubernur, ini mesti di-cut langsung. Siapapun yang menjadi guru honorer tadi, harus menerima UMR. Nggak fair dong. Janji Pak ya? Oh iya dong. Iya. Saya sudah salaman. Ya, Saya iya. mewakili guru-guru honorer, saya salaman Pak. Itu sudah saya ucapkan dan itu merupakan program saya. Saya yang tagih loh Pak. Oh, Saya iya. teriak-teriak di media sosial. Oh nggak apa-apa, Pak. Tagih aja. Guru honorer Jakarta, Iya, kalau Bapak UMR. menjabat sebagai Dapat UMR. UMR. 5 juta. Gubernur lain tiru dong. Di Jakarta mending 2 juta. Daerah lain 500.000 Pak. Ya, memang masih banyak, Richard, yang ketimpangannya seperti itu banyak banget. Seperti yang kamu katakan tadi, dulu saya tidak pernah tahu tentang itu. Tapi sekarang setelah saya turun ke bawah, aduh, sedih banget. Selama saya turun ke bawah, mungkin udah 5 kali saya nangis sendiri. Karena melihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Di Tanah Abang, yang nggak lebih dari 1,5 kilo dari istana, banyak yang tidak punya MCK. Di kota Jakarta. Di kota Jakarta. Nggak punya MCK. Sehingga inilah yang kemudian benar-benar mengganggu saya. Saya ini termasuk orang yang selama ini tidurnya relatif, walaupun saya tidur average dari dulu cuma 3-4 jam. Dari dulu. Karena saya pekerja keras. Sekarang ini, setelah melihat begini, saya setiap hari keliling, mulai dari saat mendaftar tanggal 28 Agustus, sampai hari ini. Setiap hari keliling, setiap hari belanja masalah. Saya yang kalau mau tidur yang menjadi pikiran saya, kalau ada ibu-ibu, misalnya begini, ada ibu-ibu anaknya disabilitas, umur 7 tahun, belum sempat sekolah. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada yang menerima sekolah itu. Bagaimana dengan dia hidup? Padahal konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatakan bahwa yang seperti itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Maka yang seperti itu Richard, jujur itu yang mengganggu saya. Oke, Pak. Tadi Bapak bilangnya Bapak keliling terus. Ini ada pertanyaan dari masyarakat nih Pak. Kalau orang lagi nyalon, semuanya keliling Pak. Habis selesai jadi gubernur, nggak ada yang keliling lagi Pak. Saya udah bilang sama staf ajudan saya
semua yang saya datengin, demi Allah saya udah ngomong, semua yang saya datengin, kalau saya terpilih, saya harus datengin lagi. Oke. Dan itu kenapa saya lakukan? Pertama, karena saya tidak mengejar jabatan ini. Yang kedua, yang memotivasi saya untuk sekarang fight itu bukan diri saya, tapi mereka. Jadi kalau saya nggak datang ke mereka, energi saya juga hilang. Oke. Jadi itulah yang menjadi energi saya. Dan saya yakin lah, yang sekarang berkompetisi sama saya sekarang ini, pasti mengatakan begini, gila itu Mas Pram. Pagi, siang, sore, malam, tiap hari nggak pernah pulang. Pasti begitu. Yang tergambar semangatnya itu adalah mungkin pertama kali Bapak kecelup diminta oleh Ibu Megawati kayak gitu punya kan untuk jadi calon gubernur. Tapi begitu Bapak di lapangan, driven sendirinya Pak ya. Oh ya, itu yang menyemangati diri saya. Akhirnya Menjadi energi yang luar biasa. masyarakat sendiri yang berikan semangat ke Bapak. Bahkan kalau saya satu hari nggak disebut belanja masalah tadi, saya merasa ada yang kurang. Karena yang saya lihat ya mohon maaf. Selama ini kan yang dilihat Gatot Subroto, Sudirman Tamrin, ya dengan begitu panjang saya jadi pejabat. Saya hampir 25 tahun dapat rumah jabatan di Widya Chandra, Denpasaraya. Sehingga dengan demikian pasti tempat-tempat yang luxury. Walaupun mohon maaf saya nggak pernah tempatin ya. Saya memang nggak pernah tinggal di rumah jabatan. Tetapi itulah yang kemudian membuka mata saya. Bahwa ada problem real di bawah yang begitu real yang harus diselesaikan. Oke, itu problem real pertama. Selain itu Pak, Bapak datang ke lapangan, apalagi problem yang Bapak rasakan? Ya, kalau mau jadi gubernur Jakarta, karena dengan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Jakarta kan sudah berubah. Bukan lagi ibu kota negara, tapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka untuk itu ya saya harus punya dream untuk membangun Jakarta sebagai kota global. Karena syarat kota global itu Jakarta sekarang nomor 74 dari 156. Dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan New York, dibandingkan dengan kita jauh banget. Maka harus ada perubahan yang mendasar. Satu, sebagai pusat bisnis maka aktivitas bisnisnya juga harus transparan, terbuka. Nggak boleh lagi terlalu ribet. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah SDM Jakarta juga harus diperbaiki. Ini yang menjadi problemnya. Karena kenapa Jakarta terlalu lama SDM-nya tidak dipacu menjadi petarung untuk kelas global. Selama ini ya terlalu nyaman lah begitu. Maka kenapa kemudian saya punya program yang namanya Balai Latihan Kerja di masing-masing kecamatan untuk mempersiapkan mereka. Termasuk job fair per 3 bulan sekali supaya orang tahu ada lowongan pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi, transparansi untuk orang bisa bekerja di Jakarta. Bagi siapapun harus fair. Selama ini nggak fair. Karena apa? PPSU, yang pasukan orange-nya Ahok dulu. Itu kan menjadi andalan banget. Sekarang berubah banget. Karena apa? Tiba-tiba syaratnya menjadi SLTA. Bukan orang yang rajin kerja. Tetapi menjadi prosedural gitu. Kalau saya kembalikan lagi, SD aja cukup. Tapi yang penting semangat kerjanya kan gitu. Jadi banyak hal lah yang harus dibenahi untuk itu. Dan ya saya sebenarnya walaupun menyelesaikan persoalan di bawah, tetapi untuk dream besar Jakarta pasti ada. Pak, saya pengen tanya di POV saya nih Pak. Kalau tadi kan POV masyarakat kecil ya Pak ya. Di POV saya sendiri sebagai pebisnis, sebagai yang tinggal di Jakarta, di kota yang besar ini Pak, nonton konser Pak. Jujur Pak, nonton konser lebih enak di Singapura Pak. Bukan mau ngomong apa Pak. Beneran Pak, bukan mau bohong Pak. Tapi kalau di Singapura Pak, kemarin saya nonton Andy Lau, Jay Chou, saya nonton Bruno Mars Pak. Wih, gak macet Pak. Masuknya enak, datangnya setengah jam sebelum konser, bahkan 5 menit sebelum konser, duduk rapi, keluarnya rapi, gak pakai macet, gak pakai nguing. Ada yang sampai kemarin ada yang pakai patwal ya, pakai patwal. Di Jakarta Pak, konser jam 7, jam 8 malam, jam 3 sudah pergi Pak. Jadi gini, Richard, apapun DNA kita ini sebenarnya untuk tampil di publik itu kita luar biasa. Di ASEAN kita termasuk para penampil nomor 1 loh di ASEAN dibandingin negara-negara lain di ASEAN ya. Tapi problemnya di kita untuk ngurus administrasinya belibet, ruwet. Sebagai contoh,
Ketika Coldplay main di Jakarta, saya waktu itu masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sampai diadakan rapat khusus di kabinet. Untuk Coldplay? Bukan untuk Coldplay-nya, untuk merubah aturan. Dulu yang namanya siapapun mau datang ke Jakarta, harus ngisi imigrasi dulu, ngisi kitas dulu. Masa sekelas Coldplay, Taylor Swift, Bruno Mars, harus mengisi begitu kan? Sekarang ya harus diakui, baru di eranya Pak Jokowi inilah dilakukan perbaikan. Dan saya menyiapkan paperwork-nya, karena saya menyiapkan dapurnya. Termasuk Bruno Mars bisa main 3 kali di JIS, itu karena sudah ada perubahan tadi. Sehingga dengan demikian, apa yang jadi pertanyaan kamu, memang di kita itu, kalau menyelesaikan sesuatu tidak tuntas. Contoh, Bruno Mars atau Dewa lah, yang di JIS. Yang tadi kamu komplain, datangnya masih senang, pulangnya jalan kaki 2 jam lebih. Karena apa? Infrastrukturnya nggak disiapkan. Jadi JIS itu kan legasinya Mas Anies. Tetapi problem utamanya apa? Infrastrukturnya nggak disiapkan. Aksesnya nggak? Iya itu tadi. Kalau sekarang saya termasuk yang akan melakukan, maka MRT-nya ketika mentok di Ancol, jangan ke kiri, ke Marina, tetapi ke kanan. Lewat di bawahnya JIS, terus sampai dengan Tanjung Priok. Apa yang terjadi? Ini kan rute padat banget. Maka bagi MRT pasti ini laku banget. Yang kedua, KRL. Yang lewat dari kota sampai kemudian Ancol ke JIS ke Tanjung Priok. Diadain 30 menit sekali. Kenapa nggak dibuat 5 menit sekali ketika ada pertunjukan seperti itu dan lewat di bawahnya JIS? Atau kemudian LRT-nya juga sekarang kan udah mulai dibuat. Sehingga dengan demikian problem kita yang paling utama. Kayak JIS tidak disiapkan tempat untuk parking yang layak. Yang kedua infrastrukturnya tidak layak juga. Walaupun JIS-nya GBK, bagus. Ya, walaupun JIS-nya bagus, termasuk GBK ini. Maka dengan demikian, kalau kemudian orang membandingkan dengan Singapura, wajar. Tetapi dalam jangka panjang, harus bisa di sini. Termasuk kalau Taylor Swift bisa main di Singapura karena bayar uang muka 6 juta, kenapa di sini enggak? Oke. Dan saya yakin penontonnya sebenarnya kayak Taylor Swift, 50% lebih pastilah orang Indonesia. Pasti orang Indonesia. Penduduk Indonesia kan hampir 300 juta, Pak. Ya, artinya kan gini, purchasing power-nya, daya beli masyarakat kita menengah itu, untuk nonton konser di Singapura aja bisa. Apalagi nonton konser di Jakarta. Betul. Waktu pengalaman Coldplay, dibuka nggak sampai sekian jam udah habis. Artinya apa? Daya beli masyarakatnya kuat banget untuk itu ketika di GBK. Cuma nggak nyaman. Bruno Mars kemarin nggak nyaman, termasuk John Legend dia nggak nyaman. Itu yang jadi problem, bukan kemudian karena nggak nyaman terus kita nggak mau perbaiki, ya harus diperbaiki lah gitu. Harus diperbaikin, Pak ya. Dan Bapak yakin bisa memperbaikin itu? Harus nanti, bisa, Pak? harus bisa. Tapi semua gubernur juga dari zaman dulu juga ngomongnya apa ya namanya, administrasi itu dipersingkat, tapi nggak kasih-kasih Pak. Gini, Richard, kalau saya bukan orang yang pengen dikenal meninggalkan legacy sesuatu buat Jakarta. Karena salah satu kelemahannya pemimpin itu, egonya ketinggian. Contoh. Apapun Kalijodo itu dari dulu tempat remang-remang haram jada, diperbaiki oleh Ahok, menjadi tempat bermain anak-anak, ruang terbuka hijau, yang cukup baik. Ganti pemimpin, Kalijodonya dibiarkan aja. Sekarang udah suram lagi. Orang udah nggak ada lagi main skateboard. Orang main lagi sepeda di sana. Udah berubah. Termasuk yang saya ceritakan tadi, JIS. Apapun kan ini peninggalannya Anies. Kalau orang gubernur berikutnya misalnya nggak sepaham sama Anies. Nggak berkesinambungan. JIS-nya dibiarkan aja. Nggak dibuatkan MRT-nya lewat di situ. KRL-nya juga pasti JIS tidak akan menjadi sesuatu yang legenda, legend. Tetapi kalau infrastrukturnya diperbaiki dan sebagainya, jadi tempat untuk pertandingannya Persija, di sana dijual merchandise-nya Persija atau apapun, orang boleh hang out di tempat itu, dibangun tempat untuk ngumpul anak muda. Nggak seperti sekarang, nggak ada kan. Tempat untuk minum aja nggak ada, ngopi nggak ada. Nah itulah yang harus dilakukan. Jadi kalau saya, apapun yang peninggalan Anies, peninggalan Ahok yang bagus saya lanjutkan. Dan saya nggak malu. Saya akan ngomong ini legasinya Anies, ini legasinya Ahok. Itu yang diperlukan.
Oke, manfaatnya, bukan legasinya Pak Pramono, Pak siapa kayak gitu Pak ya? Karena dengan demikian manfaatnya siapa sih yang mendapatkannya? Masyarakat. Masyarakat. Termasuk kalau saya tadi menyelesaikan persoalan-persoalan yang real di bawah. Siapa sih yang mendapatkan manfaat? Rakyat. Oke, Pak, saya pengen versi lebih ini. Saya tertantang diskusi dengan Pak Pramono, cerdas sekali. Jakarta macet, Pak, luar biasa. Banyak Pak, semua orang ngomong di sini memecah kemacetan teorinya. Saya pengen secara dua deh, Bapak pecahin deh. Yang satu ekstrim, cara ekstrim memecah kemacetan di Jakarta dalam 5 tahun. Yang kedua mungkin cara normal. Cara ekstrimnya ya, Iya. dipaksa. Bagaimana cara maksanya? Udah nggak boleh lagi pandangan pendekatannya nih, hanya Transjakarta. Harus Trans Jabodetabek. Dipaksa orang-orang yang masuk ke Jakarta, kan kemacetan di Jakarta itu hanya pagi dan sore. Ketika 4,5 juta orang masuk ke Jakarta dan 4,5 juta orang keluar Jakarta. Oke. Kemacetan kan itu yang paling utama. Sekarang dipaksa saja. Bagi 15 golongan yang sekarang ini, kan banyak orang yang naik bis Transjakarta itu udah bebas. Gak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali. Ada 15 golongan. TNI, Polri, ASN, disabel, atlet, dan sebagainya. Sekarang maksanya jangan hanya di Jakarta. Tapi dipaksa mulai dari ujung. Bahwa mereka juga dibebaskan ketika naik LRT, MRT, KRL. Dan ketika mereka masuk ke Jakarta, diusahakan sedikit mungkin pakai kendaraan pribadi. Kenapa caranya bagaimana? Negara-negara lain bisa. New York bisa, London bisa, Beijing bisa. Ada yang disebut dengan ride and park. Misalnya kamu tinggal di Bekasi. Sebelum kamu pergi ke Jakarta, harus ada di mana kamu bisa naik transportasi umum paling dekat dari rumahmu. Dipaksa di situ untuk naik kendaraan umum. Caranya bagaimana? Parkingnya kita naikin yang di Jakarta. Oke. Tidak gampang. Yang kedua, kita bebaskan transportasi bagi siapapun yang tadi mau ke Jakarta. Sehingga dengan demikian mereka akan pergi naik transportasi umum. Dan untuk itu koneksinya harus kita buat lebih bagus. LRT, MRT, KRL, Transjakarta, Jaklingko, terkoneksi. Dipaksa Pak ya. Tapi sudahkah memadai publik transportasi ini Pak? Ya memang belum 100%, tapi sebenarnya hampir 86% udah tersambung. Dan orang kita, Richard, kalau dipaksa bisa contoh. Ini contoh paling ekstrim. Pasti kamu masih ingat ketika mau KTT ASEAN kemarin. Oke. Waktu itu polusi udara kan lagi tinggi-tingginya. Kita rapatlah di istana. Bagaimana caranya ketika KTT ASEAN polusinya turun banget. Apa yang dilakukan? Semua industri yang mengelilingi Jakarta, paling besar itu ada namanya Suralaya. Dipaksa untuk, oke, kalau kamu mau buka, kamu bahan bakarnya nggak boleh batu bara. Kamu pakai gas. Satu. Yang kedua, semua mobil yang masuk ke jalan utama, Sudirman, Tamrin, Kartosubroto, Kuningan, dan sebagainya, harus pakai elektrik atau hybrid. Yang ketiga, yang paling penting nih, Pertalite kita larang waktu itu. Oke. Apa yang terjadi? Dalam waktu 2 minggu, udaranya turun dan menjadi bagus. Bahkan waktu itu sampai dinner makan malamnya di luar, yang sanana joget-joget itulah. Bisa. The power of kepepet itu namanya Pak ya? Iya. Ya, sama dengan analog yang saya berikan tadi. Untuk transportasi, kalau ada pemaksaan dan itu harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta. Saya setuju Pak. Ada yang disebut perpres tentang aglomerasi. Itu harus bisa. Saya setuju Pak. Karena kalau menurut saya kalau pecahkan kemacetan... Boleh saya minum nggak? Silakan saya minum Pak. Kalau pecahkan kemacetan Jakarta dengan level normal, menurut saya hampir nggak mungkin. Cuma paling perluas ganjil genap menurut saya Pak ya. Kalau kita lihat di Singapura, pajak mobil tuh gila Pak. Jadi you kalau punya mobil, you kayanya harus luar biasa. Parkir itu memang harus tinggi sekali. Sebenarnya contoh paling bagus, Richard. Jangan Singapura lah. Singapura negaranya kecil dan udah tertibnya udah kelamaan. Yang paling gampang itu Beijing. Kalau kamu melihat Beijing 20 tahun yang lalu, ketika mata uangnya masih 2 renminbi sama yuan,
mereka kan kultur masyarakatnya masih bisa meludah di sembarang tempat. Kalau kamu lihat Beijing hari ini, seperti kita pergi ke apa ya, time tunnel. Karena apa? Merubah kultur masyarakatnya luar biasa. Dan sekarang mereka menjadi, semua memberikan penghormatan yang luar biasa. Karena di mana aja menjadi bersih. Apa yang dilakukan? Dipaksa. Di Beijing sekarang udah nggak boleh lagi industri itu menggunakan batu bara. Udah sama sekali nggak boleh. Dan di jalan utamanya diperlakukan harus pakai mobil listrik. Maka BYD yang dulu mobil listrik kesekian sekarang tiba-tiba menjadi nomor 1 di dunia karena apa? Dipaksa. Oke. Dan orang akhirnya naik itu. Pak Pramono mampu nggak memaksa itu? Kalau saya di Jakarta saya paksa. Contohnya yang tadi menyelesaikan KJP, Kartu Jakarta Pintar Jawa. Saya paksa staf saya untuk menyelesaikan itu dan harus di kecamatan. Nggak boleh lagi terpusat di Rawamangun. Mohon maaf Pak, podcast saya konkret Pak. Tadi guru Kan udah salaman. honorer tadi Pak. Kan sudah salaman. Bulan keberapa Pak? Atau tahun keberapa? Ya pokoknya saya pasti selesaikan secepat-cepatnya. Ya tahun keberapa aja kalau gitu Enggak, Pak? itu dalam 100 hari program saya. 100 hari luar biasa. Itu yang saya akan utamakan. Oke, itu saya. kalau tadi kalau yang paksa kendaraan tadi nggak mungkin saya bilang. Oh, kalau 100 itu hari. enggak. Ya, Kalau itu sebelum masa jabatan Pak. Kalau itu program bersama antara pemerintah Jakarta dan pemerintah. Saya paham. Yang disebut sekeliling itu Trans Jabodetabek. Tetapi karena saya termasuk konseptor untuk Perpres ini, menurut saya kali ini mudah-mudahan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo ini dijalankan. Bapak percaya diri sebelum 5 tahun masa jabatan Bapak? Kalau dijalankan oleh pemerintah pusat, saya percaya diri, sangat percaya diri. Karena ini bukan hanya Jakarta, tapi ini tergantung pada saben area juga. Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Bogor, dan sebagainya. Bahkan sampai Cianjur dan Puncak. Oke. Pak, kita pindah sedikit ke jalanan nih Pak. Jalanan ini kan nggak ada trotoar Pak. Di Indonesia, Jakarta ini orang paling malas jalan kaki Pak. Sedangkan kalau di kota-kota lain, jalan kakinya itu banyak banget. Trotoarnya bahkan lebih gede daripada jalanannya Pak. Akankah itu menjadi concern Bapak atau sudah terlambat untuk Jakarta? Nggak ada kata terlambat untuk membangun Jakarta. Memang problem utama di kita itu kerjaannya dilakukan tambal sulam. Benahin kabel telepon, kabel listrik, saluran. Itu selalu nggak pernah jadi satu dan bertumpuk-tumpuk. Dan itu memang bukan pekerjaan semata-mata pemerintah provinsi. Banyak yang kemudian ini kerjaan pemerintah pusat. Inilah yang menjadi problem selalu tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tetapi saya meyakini dengan segala kekurangan di Jakarta sekarang ini, pedestriannya sudah mengalami perbaikan, terutama di jalan-jalan utama. Tetapi begitu masuk ke kampung, begitu masuk ke saben area, masih sangat kurang. Dan siapa orang yang bisa melakukan itu? Pernah ada program yang oleh Bang Ali namanya Husni Tamrin. Dulu hanya di jalan-jalan utama. Dulu masih bisa. Sekarang, apakah bisa atau enggak? Menurut saya harus dipaksa bisa. Bagaimana caranya? Ya dipaksa. Kalau saya, kamu tanya Richard, berani? Karena saya apa? Saya nggak mikir nanti 5 tahun lagi dipilih lagi, saya nggak peduli. Benar-benar nggak peduli. Tapi saya lihat Bapak punya semangat seperti Pak Ahok ya, maksa ya. Jadi itu mungkin itu yang bisa jalan kali Pak. Ya karena saya nggak, gini ya, saya apa yang saya ucapkan, pasti saya lakukan. Padahal terlihat Bapak tidak seperti itu ya Pak, terlihat kalem. Ya saya udah lama pada posisi sebagai teknokrasi. Tapi sebenarnya aslinya ini, ya ini tadi. Saya orang yang berani mengambil keputusan. Walaupun saya ini family man, sangat family man. Saya terhadap anak dan cucu itu dekat banget. Oke. Pak, program andalan Bapak, kan kalau Pak Prabowo makan siang gratis, kan adalah program andalan, entah itu gimmick atau apa. Program Saya andalan nggak Pak. pakai gimmick. Program andalan saya menyelesaikan yang di bawah-bawah tadi. Nggak ada yang khusus Pak. Itu yang paling utama ya, tapi saya terus kemudian ada macam-macam lah. Iya, paham maksud saya. Ada Tapi kan yang orang namanya ngomong. Jakarta Funding, ada menyelesaikan housing yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Gini Richard, problem utama di Jakarta ini salah satunya housing, perumahan. Orang berpikir zaman Ahok maupun Anies, dulu di Pak Ahok ada rusun, yang jadi hanya satu, yang di atasnya
pasar. Di Pak Anies ada DP 0%. Kenapa di pasar kemudian ada 153 pasar yang namanya Pasar Jaya? Nggak bisa lagi dilanjutkan karena apa? Begitu dipindahkan, pedagangnya marah. Sampai hari ini nggak selesai. Maka saya kalau melakukan itu bukan di pasarnya, tetapi di kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, sekolah. Luasnya di kantor kecamatan berapa sih? Average 5.000 sampai 8.000. Kenapa nggak kita buat housing aja? Kantor 1, 2, 3 lantai, full kantor kecamatan, dibuat bagus. 4, 5 dibuat co-working space, siapapun bisa berkarya di situ, dibuat bagus. Untuk anak-anak muda yang punya talenta dan sebagainya. Baru 6, 7, 8 ke atasnya dibuat housing. Karena problem utama di Jakarta itu untuk membangun seperti itu, dimanapun termasuk tempat ini, pembebasan lahan. Dan seringkali kenapa kemudian pejabatnya kena dan nggak berani mengambil keputusan karena itu. Sehingga dengan demikian kalau saya untuk housingnya, untuk perumahannya, untuk rumah susunnya, nggak di atas pasar, di atas kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah, puskesmas. Apakah seperti ini di dunia sudah berlangsung? Sudah banget. Kalau kamu lihat di New York, kamu googling aja di Atlanta, bahwa yang namanya begitu sudah berjalan dari dulu. Artinya Bapak akan buat Jakarta ini seperti kota metropolitan. Ya harus, sekarang sudah menjadi kota global. Yang ke atas ya Pak ya. Nggak punya pilihan. Karena hampir semua permasalahan untuk rumah susun bagi rakyat, termasuk di mana saja di Jakarta, problem utamanya bukan membangunnya, pembebasan lahannya. Pembebasan lahan. Itu jadi problem utama. Oke, Pak, ini bagaimanapun juga Bapak ada kompetisi dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pongrekun, Bapak Pongrekun. Bapak melihat sendiri kalau misal nih Pak, ya kan saya doakan siapapun yang menang amanah ya Pak ya. Kalau misalnya nih yang menang bukan Pak Pramono Anung, yang menang adalah Pak Ridwan Kamil, tanggapannya bagaimana Pak? Saya akan enjoy life. Karena saya fighter, kalau udah fighter kemudian kalah, nggak perlu disesali, saya udah menggunakan energi saya bekerja keras untuk melakukan itu. Richard, begini aja jawaban sederhananya. Ketika saya 0%, nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba hari ini menjadi 41,6. Ketika saya 0%, emangnya ada yang lirik saya? Untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta, no freelance. Semua terkejut Pak. No freelance. Masang billboard aja juga dari mana? No freelance. Kalau saya bukan fighter, nggak bisa, Chad. Nggak bisa. Karena saya fighter, apa aja udah dengan berbagai cara untuk kita bisa menaikkan popularitas, elektabilitas, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, ternyata kalau itu saya kalah, bukan rezeki saya, bukan amanah saya akan bilang selamat kepada siapapun yang terpilih, dan saya akan menyelamati diri saya sendiri, saya akan menikmati hidup saya. Pak, sedikit ini Pak, kalau kamu mikir dulu, baru tanya saya. kekurangan Pak Ridwan Kamil, Pak. Saya nggak pernah lihat kekurangan orang. Tetapi kalau kamu mau jujur penilaian saya terhadap Ridwan Kamil, dia adik kelas saya, dia arsitek yang top. Itu aja penilaian saya. Oke, ya, itu kelebihannya Pak. Ya iya. Oke, sekarang kelebihan dan kekurangan Pak Pongrekun, Pak. Ya walaupun ketemu baru beberapa kali Pak ya. Lu enggak. Sudah sering Pak. Sering. Dia jenderal bintang 3. Iya. Saya sangat... Katanya Bapak yang kasih bintang 3-nya lagi. Ya benar Pak itu Pak. Itu benar Pak. Benar. Dari dia belum punya bintang 1, 2, 3. Tapi inilah udahlah pokoknya saya yang jelas gini. Saya terbiasa melihat orang dalam perspektif positif. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya saya, pasti nggak saya jawab aja. Kalau gitu saya tanyanya kayak gini, Bapak percaya elit global nggak Pak? Lagi Bapak. Saya nggak tanya beliau Pak. Saya tanya elit global, Bapak percaya elit global? Saya percaya bahwa monyet itu punya pipi. Aduh, aku nggak bisa saya lagi, sumpah. Nggak, gini.
apapun orang punya pandangan. Dan ternyata ya, cara berpandang itu bisa macam-macam. Dan saya juga memberikan apresiasi terhadap pandangan yang bukan pandangan saya gitu. Ya oke. Dan ternyata ada gitu. Bukan hanya sendiri kelompok yang besar juga kan gitu. Persiapannya Pak, debat nanti Pak yang kedua. Jadi karena saya selama ini kan yang menyiapkan dapurnya semua keputusan-keputusan di pemerintah saya tahu. Bahkan nggak ada risalah rapat yang tidak saya tanda tangani. Karena dari risalah rapat inilah yang kemudian turun menjadi action plan di masing-masing kementerian lembaga. Dan Jakarta ini termasuk yang paling sering dirapatkan di istana. Karena persoalan di Jakarta ini nggak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri. Nah kebetulan debat yang terakhir ini menyangkut ekonomi, transportasi, open government. Intinya itu termasuk UMKM. Sehingga dengan demikian ya saya relatif cukup memahami persoalan-persoalan ini. Oke Pak, pertanyaan terakhir, kalau Bapak jadi gubernur, saya doakan Pak kalau Bapak jadi gubernur, setelah 5 tahun apakah ikut pencalonan presiden? Pak hati-hati Pak, ini rekam digital Pak. Enggak, saya jawab enggak. Dan saya jawab cepat enggak, karena memang saya nggak pernah berpikir untuk itu. Mau direkam 1000 kali juga saya gua. Kalaupun nanti Bapak Enggak. bagus banget Pak di Jakarta Pak. Enggak, udah cukup. Udah cukup. Bahkan untuk maju gubernur ini, saya itu sama Bu Mega nggak pernah berselisih pendapat ini. Saya selalu sama dia oke lah. Kali ini saya fight sama dia. Saya bilang, Mbak nggak bisa. Masa Mbak paksa saya untuk jadi calon gubernur? Enggak dong. Jadi kenapa begitu? Karena saya pengen punya waktu dalam hidup saya. Saya dari kecil terbiasa untuk kerja keras. Oke. Dari kecil. Tapi kalau jadi gubernur lagi, Bapak mau dong melanjutkan lagi kalau misalnya publik suka? Ya pokoknya saya mikir 5 tahun inilah. Saya nggak mau mikir terlalu panjang. Oke. Sebab kalau saya mikir terlalu panjang, dari sekarang mikirnya menang, nanti gimana menang lagi. Oh, betul. Jadi serakah ya Pak ya? Ya bukan itulah, tapi itu bukan gua banget gitu. Terima kasih Pak Pramono sudah datang ke sini. Sehat selalu Pak. Richard, Mudah-mudahan. makasih. Tadi salamannya kita 3 kali. Iya. Yang kedua janji saya, yang ketiga kita tutup acara ini. Terima kasih Pak. Kok saya yang nutup?